Siang hari ini yaitu keutamaan bulan Muharram. Sudah ada yang bertanya Ustadz, dan nanti insya Allah akan langsung dijawab oleh Ustadz Rahmat dari sahabat Arif yang ada di Kemiri. Assalamualaikum Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya Ustadz, apa alasan ditetapkannya bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Islam, dan siapa yang menetapkan nama bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Islam? Monggo Ustadz. Berarti dua pertanyaan ya Ustadz. Terima kasih. Perlu kita umat Islam tahu bahwa semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ini belum ada kalender Islam. Dan kalender Islam itu sudah muncul dihitung mulai setelah hijrah Rasul dan setelah Rasul meninggal. Tapi waktu itu sudah ada Ramadan. Man soma Ramadhana imanan, itu kan masih Rasul masih hidup. Tapi kalender Islam belum ada. Begitu juga kalau kita itu nyanyikan lagu anak-anak, yaitu kelahiran Rasul 12 Rabiul Awali, 12 Rabiul Awal itu ada akhirnya Rasul, tapi belum ada kalender Hijriah Islam. Kalender hijrah maupun kalender itu belum ada. Adanya kalender Qamariyah. Ini yang harus kita pahami. Itu bukan sesuatu yang baru dalam arti hitungan, dan sudah ada kalender. Yaitu ada kalender Qamariyah dan ada kalender Syamsiyah. Kalau kalender Syamsiyah itu dihitung mulai Isa al-Masih alaihi salam, sedangkan kalender Qamariyah Islam dengan Islam ini adalah setelah hijrah Rasulullah, menghitungnya itu. Maka kita mengenal adanya kalender sebelum Masehi. Sebelumnya sudah ada, termasuk di Jawa ini ada yang namanya tahun Saka. Sebelum Islam masuk di Jawa sudah ada tahun Saka, kalender Jawa ini. Nah, terkait dengan kalender Islam atau kalender Hijriah itu, yaitu setelah masa pemerintahan Umar Ibn Khattab, merasa canggung, masa kita umat Islam itu kok tidak punya kalender. Dari usulan beberapa sahabat, akhirnya diputuskan bukan berdasarkan lahirnya Rasulullah, bukan dari miladiahnya, tapi dihitung daripada hijrahnya. Maka kita kalau kita melihat kalender kita ini, ya Islam baru usia 15 abad. Itu 1444. Ini yang harus paham. Kita masuk usia Rasulullah atau Islam itu. Kita kadang-kadang sering tidak paham. Itu seolah-olah hal yang baru, bukan. Ini sudah ada perintah, sudah haji, ada Dzulhijjah. Cuma kalendernya belum kalender Islam secara keseluruhan utuh, seperti itu ya Ustaz, ya? Belum dinamai ngitung kalender Islam. Nah, dihitung mulai tanya 1 Hijriah, 2 terus sampai sekarang ini, itulah disebut dengan kalender Islam, yaitu semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Ali bin Abi Thalib. Ini yang pernah saya baca.
Ya berarti kalau misalkan pertanyaannya apa alasan ditetapkannya bulan Muharram ini adalah karena memang tadi Ustadz mengatakan hijrahnya Rasulullah di situ ya Ustadz ya. Dimulai itu. Islam punya kalender. Itu. Karena Islam itu punya kalender, jangan sampai tidak punya kalender. Nah, dihitung mulai hijrahnya Rasulullah. Dan siapa yang menetapkan berarti pada masa Umar bin Utsman. Umar. Abu Bakar As-Siddiq. Oh, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini yang ilmu lagi Ustadz ya, yang kadang-kala kita hanya mengetahuinya bahwasanya di bulan Hijrah ini ada 12 bulan, tapi ternyata memang ada riwayatnya, ada sejarahnya yang di belakangnya Ustadz yang harus umat Islam tuh ketahui. Terima kasih sekali untuk Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan, dan juga sahabat Arif yang dari Kemiri yang untuk pertanyaannya. Sudah ada pertanyaan kembali, ini nanti akan dijawab di segmen berikutnya Ustadz, tapi akan saya bacakan terlebih dahulu. Ini belum menyebutkan namanya ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Sebagai seorang muslim, amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan di bulan Muharram untuk bisa meningkatkan keimanan kita? Dari hamba Allah ternyata Ustadz ya. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Terima kasih hamba Allah yang telah menanyakan. Jadi kalau kita berbicara keutamaan apa saja, itu banyak sekali. Di antara tadi yang kita kirakan puasa. Tapi berbuat baik dengan siapapun, menengok seorang mati, mengorat orang sakit, ziarah kubur, memuliakan orang, bersedekah. Ini adalah perbuatan-perbuatan baik yang berguna. Tapi yang harus paham adalah di bulan Asyura ini kita itu melakukan perbuatan yang baik. Itu tidak berarti nanti bulan berikutnya kita tidak berbuat baik. Maksudnya di awal tahun itu harus kita niati dan kita mulai berbuat baik. Seperti pada anak yatim, anak yang perlu bimbingan. Mungkin katakan anak yatim itu secara materi tidak membutuhkan tanda petik, tetapi bimbingan kasih sayang ini sangat-sangat dibutuhkan. Bersedekah, kita mulai bersedekah. Nah, sering orang melakukan perbuatan baik, baik itu puasa, baik itu sedekah, baik itu mengusap kepala anak yatim atau yang lain. Ini nawaitunya itu karena pahala. Memang pahalanya luar biasa dijanjikan oleh Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam hadisnya. Tapi itu adalah harus pahami prosesnya itu benar apa enggak. Maka disitulah perlunya ilmu untuk melaksanakan ibadah di awal bulan Ramadan, di bulan Muharram ini harus ada. Karena kita kadang hanya tahunya pahalanya yang disampaikan oleh ustadznya, ya dia hanya tahunya cari pahala. Sementara orang yang beribadah mencari pahala, yang menurut Imam Syafi'i ini bagikan kotak yang dibungkus pakai kain putih, digambar, dihantarkan ke hadapan Allah, di muka Allah dibuka kosong. Maka yang perlu kita pelajari, harus kita gurukan, harus mengguru. Ini adalah bagaimana supaya amal kita ini bisa diterima. Ini, ya mungkin memang tingkat menerima itu sampai itu. Saya dulu juga begitu, kalau beribadah ya senang sekali ada pahalanya. Tapi hakikatnya adalah nawaitunya itu, niatnya sudah dituntunkan oleh para kiai kita, sesungguhnya adalah nawaitu bla 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 bla, penutupnya bukan lil ganjaran tapi lillahi ta'ala. Artinya hanya karena Allah kita melakukan.
ngusap anak yatim juga karena Allah. Kita berpuasa juga karena Allah. Kita bersilaturahim juga karena Allah. Kita menengok orang sakit juga karena Allah. Memang menengok orang sakit itu bagaikan menengok orang sakitnya Bani Adam. Mengusap anak yatim itu bagaikan mengusap anak yatim seluruh dunia. Tapi kalau kita ini yang dilakukan tidak diterima oleh Allah, apa kita dapat pahala? Nah ini, maka yang perlu ditoto adalah hati. Harus ada tazkiyatul qalb, pembersihan hati. Yang hati itu kita lakukan hanya limardotillah, hanya mengharap ridho Allah, bukan mengharap pahala. Maka kalau dalam bahasa Jawanya dikatakan oleh gawe ki orang gawe longan, tapi oleh gawe amben. Nek gawe amben longane katut. Kalau kita melakukan ini mengharapkan ridho Allah, pahalanya katut. Tapi kalau kita membuat amben, membuat longan, mungkin ambennya ambruk, longannya hilang. Begitu juga kalau kita itu mencari pahala, mungkin nggak dapat apa-apa. Maka carilah yang jelas-jelas dapat. Apa? Ridho Allah. Biar Allah yang menilai kualitas ibadah kita. Sebab sama-sama melakukan ibadah, satu dengan yang lain, tanda petik pahalanya bisa berbeda. Karena kualitas ibadah masing-masing tidak sama. Maka disinilah perlunya kita selalu menuntut ilmu, selalu ngaji walaupun kita tidak sudah tua, tapi selalu ngaji. Nah, termasuk mendengarkan oase kontemporer Radio Binamas saat ini bagian daripada mengaji. Ya, bagian juga dari menuntut ilmu ya Ustadz ya. Karena sampai kita tua sekalipun seperti itu, namanya menuntut ilmu masih harus selalu kita lakukan. Nah, yang namanya beberapa amalan-amalan ini ya memang tergantung niatnya Ustadz ya. Seberapa banyak pun amalan yang ada di bulan Muharram maupun juga di bulan-bulan lainnya, kalau misalkan kita hanya tidak karena Allah ya sama saja tidak akan mendapat pahala seperti itu Ustadz ya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya dan juga pertanyaannya hamba Allah. Kita tutup dulu untuk Ustadz Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.